Selamat pagi ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pada pagi ini kami akan sharing tentang FMIA yang edisi terbaru, dan seperti khasnya Central System sebelumnya, ya, di mana pada saat memberikan penjelasan kami lebih menekankan kepada konsep, ya, bagaimana kita tidak menghafal atau menjelaskan bagaimana cara mengisi kolom-kolom yang ada di FMIA, tapi kita mempelajari konsep FMIA sehingga akhirnya kita bisa menerapkan FMIA dengan optimal, ya, untuk membantu perusahaan meningkatkan kinerja. Oke, jadi saya selalu menekankan kepada teknik belajar. Jadi kalau kita kenal ada istilah HOTS dan LOTS, nah itu di mana penekanannya selalu ke bagaimana kita, ya, bagaimana Central System itu melakukan pengajaran yang mengacu ke HOTS gitu ya. Nah, apa itu HOTS, apa itu LOTS? Ya, LOTS itu adalah low order thinking skills. Nah, kemudian higher itu adalah high order thinking skill. Jadi ada 3 item di dalam LOTS, ya, ada 3 tahapan di dalam proses LOTS, ya, proses belajar yang disebut dengan LOTS. Ya, pertama itu belajarnya masih dalam tarapan menghafal, dengan cara menghafal. Jadi kita tahu bahwa dulu waktu kita sekolah seringkali kita belajar untuk menghafal, nah, tanpa memahami. Ya, kita hafal aja tapi tidak memahami dengan baik. Ya, kemudian setelah itu akan masuk ke tahap berikutnya, di mana kita tidak menghafal tapi kita mencoba memahami. Nah, ini bicara memahami itu masih dalam tingkatan LOTS. Artinya kita baru sekedar memahami. Dan untuk kasus seperti ini saya seringkali bilang begini, ya, tahu tapi tidak diterapkan sama saja dengan tidak tahu. Jadi seringkali kita belajar, ya, tapi kita baru sekedar sampai tahapan memahami. Ya, kemudian tahapan ketiga berikutnya adalah kita menerapkan. Ya, kita menerapkan tapi kita tidak tahu manfaatnya. Ya, kita menerapkan tapi kita tidak melakukan analisa. Misalkan contoh ketika kita belajar FMIA, ya, kita menerapkan FMIA, ya, cuman kita belajar mengisi kolom-kolom yang ada di FMIA. Ya, kita menerapkan, tapi kita tidak analisa dengan baik. Jadi tahapannya baru sekedar menerapkan. Nah, 3 tahapan ini itu dikenal dengan istilah LOTS. Teknik pembelajaran sekarang itu diarahkan ke arah HOTS. Demikian juga dengan soal-soal yang diberikan, di mana soal-soal tersebut bukan soal hafalan, tapi soal yang bersifat analisis. Kemudian kita belajar tentang HOTS, ya. Tahapan pertama dari HOTS adalah kita menerapkan dan menganalisa. Jadi kalau di tahap ketiga kita sekedar menerapkan, tapi di HOTS kita sudah melakukan analisa. Ya, dari analisa tersebut, ya, kita melakukan evaluasi. Jadi kalau misalkan penerapan FMIA di tempat Bapak sama Ibu itu sudah sampai tahap analisa dan evaluasi, nah itu berarti Bapak Ibu sudah masuk ke tahapan HOTS gitu, dan harapkan adalah seperti itu. Kemudian tahapan terbaik adalah setelah kita analisa, kita evaluasi, kita memahami, kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah create, ya, di mana kita memodifikasi menyesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan yang unik. Jadi sekali lagi, ya, FMIA itu harus dimodif disesuaikan dengan industrinya. Misalkan contoh industri itu dia modelnya banyak sekali gitu. Jadi modelnya ada ratusan. Nah, bagaimana kita menerapkan FMIA, kemudian kita bisa menerapkannya dengan nyaman, gitu. Kita menerapkannya dengan efektif. Nah, kami mengharapkan bahwa Bapak Ibu, ya, di dalam setiap kali ilmu yang dipelajari itu coba diarahkan selalu ke HOTS. Ya, dari kami pun mencoba untuk mengajarkan klien-klien, ya, tidak sekedar sampai tahap pemahaman, ya, tapi sampai tahap evaluasi. Dan diperlukan kalau bisa sampai tahap grade. Ini adalah sesuatu pembelajaran yang baik gitu. Ketika misalkan masyarakat kita, ya, dalam proses belajar itu dia sudah mencapai level HOTS, yaitu ya secara otomatis ya manusianya akan berkembang, dan manusia yang berkembang itu secara otomatis Indonesia juga akan berkembang. Ya, masyarakat pintar di Indonesia akan membuat Indonesia menjadi lebih baik di dalam persaingan global. Oke, itu bicara tentang cara pembelajaran yang efektif. Kemudian sekarang kita masuk ke FMIA.
Jadi kalau diperhatikan ya, dulu tuh Amerika punya FMEA sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu mungkin kebanyakan menggunakan ini, FMEA edisi keempat. Nah, FMEA ini dikeluarkan oleh AIAG. AIAG adalah industri atau asosiasi otomotif Indonesia. Ya, seperti Gaikindo misalkan gitu. Gaikindo di Indonesia. Nah, kemudian di Jerman itu dia juga punya FMEA volume 4. Nah, ini kebetulan memang sama-sama edisi keempat, ya, itu dari VDA. VDA itu sama, Asosiasi Industri Otomotif di Jerman. Nah, kemudian yang cukup mengagetkan itu adalah mereka itu mau berkolaborasi. Jadi dari Amerika dan dari Jerman berkolaborasi, ya, kemudian menerbitkan FMEA yang FMEA gabungan gitu, FMEA kolaborasi. Jadi kalau saya bilang FMEA yang terbaru ini adalah FMEA kolaborasi. Ya, kolaborasi dari Amerika dan Jerman, ya, kemudian dia menghasilkan satu buku FMEA, satu guidance FMEA adalah FMEA AIAG dan VDA. Hari ini kita akan belajar tentang ini, FMEA, VDA dan AIAG. Nah, ini yang tadi udah dijelaskan. Jadi awalnya ada FMEA edisi keempat, ini dari Amerika AIAG, kemudian di sini dari Jerman, kemudian dia di merge ya. Artinya di apa yang baik dari FMEA Amerika, AIAG, apa yang baik dari VDA, kemudian dikombine dan dibuat satu reference baru FMEA handbook. Dan memang kalau kami melihat ya, ini FMEA yang sekarang ini banyak sekali perubahannya. Ya, banyak perubahan fundamental yang dilakukan. Misalkan contoh, penilaian-penilaian yang sebelumnya subjektif itu diarahkan untuk menjadi lebih objektif. Nanti kita akan lebih detail bicara pada saat kita masuk ke dalam materinya. Ini yang sering kali dan selalu saya tekankan gitu, bahwa FMEA itu adalah tools pencegahan. Sekali lagi ya, FMEA adalah tools pencegahan. Ya, banyak perusahaan yang menerapkan FMEA itu hanya sekedar dokumen, belum digunakan dengan baik. Jadi ya karena harus IATF, karena customer-nya menuntut FMEA, ya kemudian FMEA dibuat, tapi belum berguna sebagai tools pencegahan. Ya, kemudian bicara pencegahan, ada beberapa konsep berpikir yang sebenarnya sudah diluruskan gitu ya. Jadi ada yang bilang dulu tindakan corrective action, ya setelah corrective action baru prevention. Pemahaman ini sudah dikoreksi. Ya, jadi bahwa sebenarnya dari dulu itu bicara prevention itu adalah sebelum. Ya, cuman kadang-kadang karena penterjemahan yang secara harafiah sehingga banyak yang pada saat di dalam corrective action-nya, di dalam form corrective action perusahaan itu prevention itu berpikir adalah bagaimana supaya tidak terulang. Nah, padahal sebenarnya bagaimana supaya tidak terulang itu adalah corrective action. Sehingga permasalahan di dalam corrective action itu masalahnya sudah terjadi, defect sudah terjadi. Kalau sampai terjadi kecelakaan sudah terjadi. Oleh karena itu, corrective action itu dianggap suatu tindakan yang terlambat. Nah, kemudian dilakukanlah, dia pindah konsepnya. Ya, kemudian bicara ke pencegahan defect. Bicara pencegahan defect, apa yang dilakukan gitu? Pencegahan defect itulah mengontrol penyebab defect. Jadi kalau saya bicara ya di perusahaan atau misalkan pada saat saya melakukan campaign zero defect, yaitu kita selalu bicara kontrol produksi, kontrol penyebab defect. Jadi kalau kita ingin sehat, yang kita kontrol adalah penyebab sakit. Nah, demikian juga di produksi. Ketika kita ingin produksinya zero defect, ya jangan kita kendalikan outputnya. Ya, kendalikan output sudah terlambat. Yang kita kendalikan adalah penyebab defect-nya. Tools FMEA fokusnya adalah mengidentifikasi penyebab defect. Jadi kalau saya ditanya, apa sih sebenarnya fungsi utama dari FMEA? Nah, itu adalah mengidentifikasi penyebab defect, kemudian kita membuat sistem untuk mengontrol penyebab defect. Jadi sekali lagi ya, fungsi dari FMEA adalah mengidentifikasi penyebab defect pada setiap tahapan proses, kemudian
kita mendesain proses produksi untuk mengendalikan penyebab defect. Nah, dengan penyebab defect yang terkendali, maka akan terjadilah zero defect, atau paling nggak defectnya akan jauh berkurang. Ini selalu ditekankan gitu, dan ini harus ditekankan terus menerus gitu, sehingga pola pikir seseorang itu akan berubah ya, dari action after problems ya kemudian menjadi action before problem ya. Jadi kalau Bapak Ibu kenal dengan istilah PDCA, plan, ya kemudian do, check, action. Nah, action yang di belakang itu adalah setelah terjadi. FMEA ini fungsinya adalah di depan gitu ya, sebelum do. Nah, sehingga kami dari Central Team membuat istilah PCA-DCA. Ya, jadi Bapak punya plan, punya flow proses, kemudian evaluasi, cek. Punya desain proses, cek. Ya, cek kemudian lakukan action. Nah, sehingga si sistem produksinya menjadi lebih baik. Ya, kemudian pada saat kita do, ya defect-nya itu bisa berkurang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di gambar sebagai berikut ya. Kalau misalkan kita lemah di prevention, akibatnya kegagalannya tinggi sehingga cost-nya jadi tinggi. Banyak manufacturing yang kadang-kadang ya secara tidak sadar selalu dengan alasan waktunya mepet kemudian melakukan proses bypass gitu ya, atau istilahnya ya jalan aja dulu kumahangke kata orang Sunda. Nah, padahal sebenarnya ketika terjadi defect itu dampaknya jauh lebih besar, cost-nya jauh lebih besar. Nah, sehingga yang dilakukan adalah sekarang di prevention, bagaimana kita meningkatkan biaya preventionnya. Dengan meningkatkan biaya prevention, maka internal dan external failure-nya akan turun. Nah, ini merupakan basic konsep pemikiran yang perlu difahami oleh ya. Sebagai contoh ya, simple aja gitu ya, saya menangani satu company. Kebetulan company ini menghabiskan cukup banyak biaya untuk tracing COVID ya, tracing COVID, terus kemudian kebetulan banyak yang sakit ya, kemudian melakukan tindakan untuk mengobati yang sakit, itu biayanya tinggi sekali gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk meningkatkan budget preventionnya ya, subsidi vitamin dan seterusnya. Karena kan gini, budget subsidi vitamin ya kemudian termaksud berjemur gitu ya. Nah, itu kan otomatis saat berjemur akan mengurangi waktu gitu ya. Nah, cuman budget itu akan jauh lebih murah ketika kita menghabiskan waktu untuk tes dan mengobati yang sakit. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita memfokuskan di prevention. Nah, FMEA itu adalah tools prevention. Nah, sekali lagi dengan FMEA kita mengidentifikasi penyebab, kemudian kita membuat sistem untuk mengendalikan penyebab. Jadi di FMEA yang baru ini ditekankan ada namanya detection control dan prevention control. Nah, detection control itu dia hanya setelah produk jadi, ya kemudian dikontrol. Sehingga sebenarnya ini hanya memilah, mensortir. Ada yang baik, kirim ke proses selanjutnya atau customer. Kalau tidak baik, itu di repair atau di scrap gitu ya. Detection control sekali lagi hanya memilah, tidak bisa bikin produk menjadi baik. Ya, dia hanya memutuskan apakah produk ini bisa diteruskan atau produk tersebut harus di repair dulu gitu atau di scrap. Penekanan di dalam FMEA itu lebih ditekankan ke prevention control. Jadi ketika Bapak Ibu develop sistem, ya itu harus fokusnya jangan di detection control ya, tapi fokusnya di prevention control. Kalau prevention control itu di mana fokusnya? Nah, kembali lagi kita bicara defect, kemudian kita identifikasi penyebab defect. Kalau di FMEA yang terbaru, nah penyebab defect itu nanti adanya di work element. Ya, jadi ada proses, apa sih work element yang berkontribusi terhadap proses tersebut? Ya, misalkan work elementnya adalah manusia. Manusianya itu masangnya terbalik. Nah, disitulah work element, disitulah penyebab defect yang mengakibatkan produknya menjadi defect. Ya, kemudian work element apa lagi yang bisa menyebabkan defect? Mesin, temperaturnya drop. Nah, temperatur drop inilah yang menyebabkan defect dan inilah yang harus kita kontrol. Kemudian apalagi material yang bermasalah itu menjadi kontributor terhadap defect. Inilah yang harus kita kontrol. Lingkungan misalkan lingkungan yang berdebu ya pada industri painting itu bisa mengakibatkan defect dan inilah yang kita kontrol. Jadi intinya
Ya, prevention control adalah mengendalikan sumber penyebab defect. Di FMEA yang terbaru ini, FMEA, AIG sama VDA, itu steppingnya sangat diatur dengan step by step ya. Jadi kalau menurut saya perubahannya cukup signifikan dan pemahaman konsepnya menjadi lebih baik. Jadi kembali lagi nih ya, tipsnya sistem terbaik adalah mengendalikan sumber penyebab defect. Pada saat saya campaign zero defect ke dalam salah satu company, itu kita selalu menggunakan yel-yel. Ya, yel-yel untuk merubah mindset. Ya, karena seringkali orang fokus kontrol di output. Ya, sedangkan kontrol di output sudah terlambat. Jadi kami menggunakan yel-yel, kontrol produksi, kontrol penyebab defect. Dan itu setiap hari kita sampaikan gitu. Setiap hari pada saat briefing pagi ada yang bicara kontrol produksi. Ya, kemudian teman-teman yang lain bicara kontrol penyebab defect. Kontrol produksi, kontrol penyebab defect, terus dilakukan. Nah, kenapa kami melakukan seperti itu? Karena kita ingin merubah paradigma gitu. Kita ingin merubah pola pikir ya, bahwa kontrol produk itu sudah terlambat, jadi yang harus dikontrol adalah penyebab defect. Kemudian ditanya, ya kalau saya ditanya, terus tools terbaik apa? Itu kan baru dari sisi paradigma berpikir, kontrol produksi, kontrol penyebab defect. Nah, kemudian tools analisa apa yang paling powerful untuk mengendalikan ini? Yaitu FMEA. Ya, jadi FMEA itu mengidentifikasi kegagalan, ya, tapi ini hanya sebagai pintu masuk. Ya, mengidentifikasi kegagalan pada tiap tahapan proses, ya kemudian kita mengidentifikasi penyebab, ya kemudian kita fokus untuk kontrol penyebab. Kemudian kita mendesain proses di mana proses tersebut adalah mengendalikan penyebab kegagalannya. Jadi itulah tools FMEA. Dan menurut saya ya tools analisis yang paling baik untuk mengidentifikasi hal ini adalah FMEA. Ya, jadi sekali lagi FMEA itu fokus untuk kontrol, membantu kita mendesain suatu proses di mana proses tersebut fokusnya adalah mengendalikan penyebab defect. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalkan dari proses B ke proses C, nah proses B ke proses C ini ada proses penyaringan. Penyaringan apakah bisa dilanjutkan atau tidak ke proses berikutnya. Bisa dilanjutkan atau tidak untuk kirim ke customer. Nah, detection control itu adalah filter di sini. Filter bagaimana produk tidak terflow out ke proses berikutnya. Bagaimana hanya produk oke yang dikirim ke proses berikutnya. Nah, ini filter di detection control. Kalau prevention control itu kontrol atau filter di proses. Filter di proses yang berkontribusi terhadap timbulnya defect. Nah, di dalam FMEA terbaru itu kita kenal dengan work element. Jadi penyebab defect itu nanti adanya di work element. Ya, secara kasar ya di proses berarti 4M 1E. Di FMEA terbaru saya akan sering-sering mengingatkan apa itu detection control, apa itu prevention control. Nah, di FMEA ini prevention control ini nanti akan diukur efektivitasnya. Ya, bagaimana efektivitas prevention control? Nah, itu nanti menjadi nilai occurrence gitu. Nah, jadi ada perbedaan yang mencolok sekali di FMEA sebelumnya dengan FMEA yang terbaru, di mana FMEA sebelumnya penyebab defect itu dihitung seberapa sering itu menjadi occurrence. Seberapa sering si penyebab muncul. Nah, itu kemudian menjadi occurrence. Tapi di FMEA terbaru ya, occurrence itu adalah seberapa baik sistem kontrol dalam mengendalikan penyebab gitu. Seberapa baik prevention kontrolnya. Jadi bukan seberapa banyak penyebab tersebut muncul, tapi seberapa baik prevention kontrolnya. Kendala di FMEA sebelumnya, ketika ditanya seberapa sering sih terjadi, nah itu seringkali penilaiannya adalah subjektif. Apalagi ketika prosesnya masih baru. Ya, kita belum familiar dengan prosesnya, jadi kita tidak tahu seberapa sering si penyebab ini muncul. Nah, oleh karena itu direvisilah di FMEA yang terbaru, ya bahwa
occurrence itu adalah seberapa baik kita mengendalikan si penyebab defect atau seberapa baik prevention controlnya. Ya, saya untuk beberapa item biasanya agak cukup cerewet ya. Jadi misalkan tentang apa sih bedanya detection control sama prevention control. Ya, karena kalau kita tidak paham di konsep ini, nanti akhirnya pemahaman terhadap FMEA-nya menjadi tidak lengkap. Nah, jadi sekali lagi detection control itu filter ya sebelum masuk ke proses berikutnya. Apakah si produk tersebut boleh dilanjutkan atau enggak. Nah, sedangkan prevention control itu fokusnya ke penyebab dan itu adanya di proses. Prevention control adanya di proses. Nah, detection control fokusnya ke output. Nah, itu suatu perbedaan yang cukup besar gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kami ya, tadi kalau bicara tentang lots dan HOTS. Ya, berarti kalau lots itu ya tahapannya sampai apply, menerapkan. Tapi pertanyaannya di analisis nggak? Itu ada kaitannya dengan apakah FMEA Anda efektif. Efektif itu digunakan sebagai alat pencegahan. Ya, jadi tidak sekedar apply tapi dianalisis. Ya, dari lots menjadi HOTS. Kemudian dibuat selama proses perancangan sistem produksi dan sudah selesai sebelum produksi. Nah, di beberapa company dengan alasan waktunya mepet, FMEA itu dibuat setelah produksi mulai. Nah, sehingga esensi dari pencegahannya jadi hilang. Produksi sudah jalan baru buat FMEA. Ya, padahal seharusnya FMEA itu dibuat sebelum produksi, kemudian kita merancang proses produksi. Ya, input FMEA adalah input untuk kita merancang proses produksi sehingga kita bisa merancang proses produksi yang bersifat prevention. Kita merancang proses produksi yang bersifat pengendalian terhadap penyebab sehingga nanti outputnya menjadi baik. Ya, kemudian apalagi yang menjadi self assessment ketika Anda ingin melihat apakah FMEA efektif atau tidak, itu adalah semua jenis kegagalan terekam dalam FMEA. Ya, bahkan kalau misalkan top manajemennya memahami dengan baik, ketika terjadi kegagalan, seharusnya top manajemen akan bertanya, bagaimana FMEA-nya? Kan sudah dievaluasi, kenapa sampai lolos? Coba evaluasi ulang FMEA-nya. Ketika hal itu dilakukan, maka FMEA-nya akan menjadi suatu live dokumen. Ya, kegagalan terekam di FMEA. Buat apa kegagalan terekam? Buat generasi berikutnya. Sehingga generasi berikutnya itu bisa belajar dari generasi sebelumnya. Tugas kita adalah mentransfer ilmu ke generasi berikutnya. Nah, bagaimana proses transfer ilmu dilakukan? Itu dengan mengupdate FMEA. Jadi FMEA itu adalah warisan kita, ya warisan kita untuk generasi kita berikut. Nah, ketika terjadi defect, FMEA-nya direview. Nah, ini jadi kembali lagi top manajemen harus simple aja gitu ya. Sebagai top manajemen, ketika ada masalah, ya top manajemen cuman cukup bertanya gitu ya. Apakah kegagalan tersebut sudah masuk ke FMEA? Ya, apakah penyebabnya sudah teridentifikasi di FMEA? Ya, dan seterusnya. Jadi ketika terjadi kegagalan, top manajemen akan push orang produksi engineering quality untuk melihat ke FMEA. Nah, demikian juga dengan Bapak Ibu. Ketika ada kegagalan, step pertama itu lihat saja dokumen FMEA-nya. Karena semua penyebab kegagalan dan pengendaliannya itu sudah terekam di FMEA. Nah, biasakan ketika terjadi defect, buka FMEA-nya. Terjadi defect, buka FMEA-nya. Nah, itu sebagai bahan evaluasi kita. Kemudian mengukur efektivitas FMEA, prosesnya pasti stabil. Jadi kalau Bapak Ibu belajar statistik, ya itu diharapkan proses yang stabil. Nah, bagaimana supaya proses stabil? Yaitu penyebab defect-nya dikendalikan. Ya, ketika kita berhasil mengendalikan penyebab defect, maka prosesnya menjadi stabil. Nah, disinilah peran FMEA mengidentifikasi penyebab defect. Ya, kemudian kita mendesain. Kembali lagi ya, kita mendesain sistem produksi yang fokus untuk mengendalikan penyebab defect. Ya, otomatis kalau penyebab defect-nya terkendali, defect-nya akan menjadi rendah dan tidak ada defect critical yang terkirim. Jadi kalau misalkan Bapak sudah punya FMEA, tapi prosesnya masih tidak stabil, kadang bagus, kadang jelek, ya, terus defect-nya masih sering terkirim,
ya customer complaint-nya masih tinggi, ya itu artinya FMEA Bapak Ibu kurang efektif, sehingga perlu dibedah lagi FMEA-nya. Oleh karena itu saya agak cerewet di sini untuk supaya penerapan FMEA di perusahaan itu tidak hanya sekedar dokumen, tapi juga bisa membantu company untuk meningkatkan efektivitas sistemnya. Nah, ini major change di new FMEA. Jadi kalau sekarang tahapannya dibikin lebih terstruktur ya. Jadi ada 7 step dalam penyusunan FMEA. Kemudian ada perubahan dalam penetapan nilai severity, occurrence, dan detection. Nah, ini perubahannya cukup mendasar ya, terutama misalkan di occurrence ya. Kalau occurrence itu dulu adalah seberapa sering penyebab defect muncul, occurrence. Kalau sekarang seberapa efektif sistem kontrol terhadap penyebab defect. Nah, itu perbedaannya. Nanti kita akan masuk ke dalam detailnya. Nah, kemudian detection juga ada perubahan. Ya, detection itu misalkan kalau dulu itu seberapa efektif kita mengontrol, sekarang dimasukkan maturity atau kedewasaan dari sistem kontrol yang Anda lakukan sekarang. Nah, jadi apakah sistem kontrolnya sudah proven? Nah, kalau sudah proven dia nilai detection-nya lebih rendah. Atau misalkan ini kita baru pertama kali menerapkan sistem kontrol seperti ini. Kalau baru pertama kali menerapkan, maka nilai detection-nya akan rendah. Kemudian kalau dulu kita kenal istilah RPN, Risk Priority Number dikali. Dan akhirnya kita suka ribut tuh. Oh, kalau resikonya 150 harus ada improvement. Nah, itu suka timbul perdebatan ya. Ya, terus ada yang bilang kalau severity-nya 10 harus ada improvement gitu ya. Itu perdebatan seperti itu. Di prioritas tindakan perbaikan sekarang itu kita tinggal lihat ke tabelnya. Jadi kalau misalkan gini, severity 10, kemudian occurrence-nya 6, ya detection-nya 4, berarti masuk kategori high gitu. Jadi kita tinggal lihat tabel sehingga kita tidak perlu berdebat gitu. Berdebat nilai RPN berapa yang harus ada improvement. Karena di dalam tabel itu sudah dijelaskan. Ya, ini masuk kelompok high, ini masuk kelompok low, ini masuk kelompok medium. Nah, kemudian penerapan sistem respon dan monitoring FMEA. Ya, ini major change di FMEA. Nah, di FMEA yang terbaru itu dia ada 7 step. Ya, 7 step tapi bisa dikelompokkan menjadi 3 step besar. Ya, pertama sistem analisis, ya kemudian failure analysis dan risk mitigation. Nah, kemudian step selanjutnya adalah optimalisasi, ya risk communication. Jadi kira-kira ada 3 kelompok besar ya. Satu sistem analisis, failure analysis, risk mitigation, dan terakhir risk communication. Kenapa harus dibikin sistem analisis dulu? Konsep berpikirnya begini, seringkali orang menganalisa failures, ya menganalisa kegagalan, tapi kalau kita tidak mengerti fungsinya, itu nanti jadinya tidak lengkap. Seringkali kita langsung loncat ya, kalau kita bicara comparison antara FMEA sebelumnya dengan FMEA yang sekarang. Nah, FMEA sebelumnya tuh seolah-olah langsung loncat ke failure analysis. Nah, kalau sekarang kita diarahkan untuk memahami sistemnya dulu, ya memahami sistemnya. Jadi kita ada analisa struktur, item proses, tahapan proses, work element. Kemudian apa sih fungsi dari masing-masing struktur? Nah, itu bicara sistem analisis. Jadi kita tidak bicara kegagalan, tapi kita memahami fungsinya dulu. Ya, kita memahami strukturnya, kemudian kita memahami fungsinya. Nah, sehingga baru kita bisa memahami kegagalan dengan baik. Ya, sebagai contoh begini, ketika Bapak ingin identifikasi apa sih kegagalan di jantung, ya, tapi Bapak Ibu tidak tahu fungsi dari jantung, nah itu analisanya jadinya tidak terstruktur. Nah, tapi sekarang ini diharapkan pahami dulu fungsi jantung. Fungsi jantung apa sih? Dengan memahami fungsi jantung, makanya ketika kita masuk ke next step, ketika kita masuk ke failure analysis, itu kita bisa dengan mudah mengidentifikasi failures-nya gitu. Ya, jadi analisa fungsinya dulu, pahami fungsinya, baru kemudian kita masuk ke failure analisisnya. Nah, ini perubahan yang cukup mendasar yang dilakukan di FMEA terbaru. Pahami sistem analisis dulu, baru kemudian masuk ke failure analysis dan risk mitigation. Baru kemudian risk communication. Dengan adanya risk communication, ya artinya kita tahu oleh salah satu, misalkan contoh ya, salah satu penyebab kematian gitu.
ya di kasusnya COVID itu adalah kekentalan darah. Dengan kita paham ya tentang kekentalan darah, maka dikomunikasikan. Ya, kemudian kita itu jadi lebih hati-hati. Berarti saya harus ngecek D-dimers misalkan. Kebetulan saya salah satu survivor dari COVID ya gitu. Jadi sedikit paham lah. Nah, jadi tujuan risk communication adalah begitu. Sehingga orang produksi dia paham, oh kegagalan di proses ini adalah A. Ya, kegagalan di proses ini adalah proses pembersihan tidak bersih. Kemudian penyebabnya apa? Sehingga dia menjadi lebih aware. Ya, ditambah lagi pemahaman tadi ya, bicara setting paradigma bahwa kontrol produksi adalah kontrol penyebab defect. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi tujuan risk communication ya tadi ya, kita jadi tahu nih penyebab sakit jantung. Nah, sehingga akhirnya kita menjadi aware dan kita menjadi lebih peduli. Nah, itu tujuannya adalah itu bicara risk communication. Jadi FMEA-nya jangan cuma dibikin oleh engineering misalkan, kemudian didokumentasi, ditaruh dokumen, tapi komunikasinya nggak baik. Ya, tapi harus dikomunikasikan dengan baik. Nah, ini bicara tahapan di FMEA. Ya, jadi pertama analisa sistem. Nah, analisa sistem itu ada perencanaan. Jadi kita identifikasi apa sih permasalahan di produk sebelumnya. Ya, historical problem apa. Ya, tujuannya apa? Jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini bicara tahap 1, perencanaan dan persiapan. Ya, kemudian kita analisa struktur. Nah, di dalam struktur ini di FMEA kita kenal ada namanya item process. Itu proses pembuatan proses produksinya ya, kemudian setelah itu tahapan proses ya, misalkan kita proses painting ya, painting tahapan prosesnya adalah kita bersihkan dulu partnya ya, kemudian kita keringkan baru painting. Nah, itu tahapan proses ya. Kemudian elemen proses kerja. Nah, pada saat pembersihan itu ada work element apa yang berkontribusi terhadap defect. Oh, pada saat proses pembersihan itu ada work element manusia. Ya, manusianya memegang part, ya, manusia berkeringat memegang part dan itu menyebabkan defect gitu ya. Oh, ada work element mesin. Artinya mesinnya proses pencuciannya itu pressure-nya misalkan proses celup ya. Nah, itu proses mesinnya itu sirkulasi terhadap material celupnya itu kurang baik gitu ya. Ya, material dan lingkungan. Nah, itu bicara analisa struktur. Nah, dari analisa struktur kemudian kita analisa fungsi. Ya, apa sih fungsi dari proses 1? Proses 1 pembersihan ya. Apa fungsinya? Oh, fungsinya membersihkan. Ya, dan seterusnya. Nanti kita akan lebih detail bicara di slide berikutnya ya. Nah, cuman intinya di analisa sistem ada 3 step. Ya, perencanaan dan persiapan, analisa struktur sama analisa fungsi. Jadi sama seperti tadi ya, jangan kita bicara kegagalan jantung dulu. Apa sih kegagalan di jantung? Tapi kita harus memahami fungsi dari jantung dulu. Nah, setelah kita pahami fungsi dari jantung, baru kemudian kita melakukan analisa kegagalan. Ya, kemudian kita mitigasi resiko. Nah, kalau kita udah tahu misalkan kegagalan di jantung adalah kekentalan darah, ya berarti kita analisa nanti, ya, analisa kegagalannya. Nah, kemudian kegagalan tersebut kita analisa resikonya. Analisa kegagalan ini termaksud kita bicara tentang penyebabnya. Analisa kegagalan, kalau sampai terjadi efeknya apa? Ya, terus penyebab kegagalannya apa? Bagaimana mengendalikannya? Kemudian setelah itu kita analisa resiko, ya kita identifikasi ya si proses ini resikonya bicara tadi ya high, low, medium ya. Kemudian kita optimisasi ya, optimisasi kita lakukan improvement ya untuk mengurangi resiko ya yang tadinya high ya, kemudian kita lakukan improvement menjadi low, jadi middle misalkan ya, yang middle menjadi low. Nah, itu bicara tahapan besar kedua ya. Nah, kemudian setelah itu sekali lagi tadi setelah kita tahu ya, kita sebagai engineer, kita sebagai orang yang di atas memahami kegagalan dan penyebabnya, ya tahapan berikutnya adalah komunikasi. Kenapa perlu komunikasi? Tadi ujungnya adalah supaya orang aware. Ya, supaya orang aware, ya misalkan makan santan itu akan mengakibatkan kolesterol tinggi misalkan. Oh ya, karena dia aware, dikomunikasikan, ya kemudian jadi kita mengurangi gitu ya, mengurangi makan santannya misalkan kayak gitu.
Nah, itu bicara tahapan dalam FMEA. Ada 7 tahapan. Nanti kita akan bahas secara detail. Nah, ini analisa sistem ya. Jadi ada perencanaan dan persiapan, analisa struktur, dan analisa fungsi. Ya, kita akan coba langsung ke poinnya aja. Ya, ini nanti tahapan analisa sistem ada 3 ya. Perencanaan, analisa struktur, analisa fungsi. Ya, kemudian tahapan analisa kegagalan dan mitigasi resiko ada 3 tahap. Analisa kegagalan, analisa resiko, dan optimisasi. Dan terakhir adalah bicara tentang komunikasi risiko ya. Nah, ini tahap pertama ya. Tahap pertama itu kita mengidentifikasi atau merancang proses FMEA-nya. Kita membentuk tim ya, kita menetapkan batas waktu, kita menetapkan tujuannya ya, terus kita menetapkan apa yang diperlukan sebelum kita masuk ke FMEA-nya. Nah, kemudian identifikasi proyek dan hambatannya dan seterusnya. Kalau saya menyarankan di proses perencanaan dan persiapan, ini tips yang kami berikan itu sebaiknya pakai form supaya konsisten. Jadi tahap pertama sebelum kita melakukan FMEA, kita harus memahami kendala di similar product ya. Jadi misalkan di sini di dalam form disebutkan similar produknya apa, spesial karakteristiknya apa, historical problemnya apa, historical customer complaint-nya apa, strong weaknesses produk kompetitor apa. Dengan Bapak Ibu punya form, nah itu logika berpikirnya akan diarahkan oleh form. Sehingga jangan misalkan project A identifikasinya lengkap, project B tidak lengkap, project C lengkap gitu ya. Nah, jadi tips dari kami adalah sebaiknya pakai form supaya konsisten dalam melakukan identifikasi awal. Nah, ini step 1 ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke di FMEA yang terbaru, dia siapkan kolomnya. Ya, kolom untuk menulis historical. Kemudian setelah itu kita analisa struktur. Nah, di sini banyak orang yang pada saat baru belajar FMEA baru itu agak kesulitan ya. Agak kesulitan, apa sih item proses, apa sih tahapan proses, apa sih work element gitu. Oleh karena itu saya banyak memberikan ilustrasi ya untuk supaya Bapak Ibu itu mudah dalam memahami ya. FMEA itu adalah pertama adalah bicara item proses ya. Nah, item prosesnya adalah assembly part. Di dalam item proses ini ada tahapan proses. Ya, tahapan prosesnya misalkan di sini kebetulan studi kasus yang diberikan adalah assembly part ya. Nah, assembly part ini adalah proses item. Nah, kemudian dari proses item ini ya tahapan prosesnya apa sih? Oh, tahapan prosesnya kita memberikan ya gemuk pada shaft dan bearing. Jadi shaft dan bearing dikasih gemuk. Nah, itu tahapan proses. Jadi tadinya tidak ada gemuk, sekarang jadi ada gemuk. Kemudian kita memasukkan shaft-nya dan bearing, memasukkan shaft dan bearing. Kemudian memasukkan bearing ke housing, ya. Kemudian memasukkan bearing ke shaft housing, ya. Kemudian insert nut, ya, dan itu. Nah, itu bicara tahapan proses. Nah, jadi seperti ini ya tahapan proses. Nah, kemudian ada struktur berikutnya adalah elemen proses kerja, work element. Work element itu adalah elemen yang berkontributor terhadap si proses. Operator. Operator ini misalkan pemberian grazingnya dia manual ya gitu. Berarti si operator itu berperan ya untuk memberikan grazing yang cukup. Itu bicara work element. Nah, kemudian apa? Materialnya sendiri, grease-nya sendiri gitu ya. Kualitas grease-nya itu yang bisa berdampak terhadap permasalahan. Kemudian mesinnya sendiri ya, mesin untuk memberikan greasing ya. Nah, kemudian lingkungan. Nah, ini kira-kira work element. Nanti kita akan bicara lebih terstruktur. Ya, kemudian bicara tentang analisa struktur ya. Nah, di analisa struktur ya pertama kita bikin flow proses. Nah, dari flow proses itu hanya proses produksi yang masuk ke FMEA. Jadi kalau flow proses seperti ini ya. Nah, ini hanya proses produksi. Jadi proses cek itu tidak masuk ke dalam FMEA. Karena proses cek itu tidak membuat produk menjadi defect. Ya, proses cek itu masuk di item control gitu ya. Kalau di control plan mungkin dia masuk, tapi di FMEA proses cek itu tidak masuk ke dalam FMEA. Termaksud sebenarnya incoming inspection. Ya, incoming inspection itu tidak bikin produk jadi defect. Nah, ketika misalkan bicara potential failure di incoming inspection, nah itu kan defectnya terjadi di supplier.
Jadi harusnya FMEA-nya ada di supplier. Ya. Kecuali misalkan gini, di proses incoming inspection kita memberikan label. Ada potensi kegagalan di situ adalah kita salah dalam memberikan label. Nah, itu kegagalannya kan terjadi di incoming. Nah, itu boleh kita buat FMEA-nya. Jadi konsep FMEA adalah ya kegagalan yang terjadi di proses tersebut, bukan di proses sebelumnya. Jadi pada saat incoming menemukan defect-nya terjadi di supplier, ya berarti FMEA-nya di supplier. Nah, demikian juga FMEA proses. Misalkan defect terjadi ditemukan di proses 5, tapi defect-nya itu terjadi di proses 3. Nah, makanya kita harus kembalikan analisanya di proses 3, karena defect-nya terjadi di proses 3, bukan kita analisa di proses 5. Nah, makanya ada elemen penting di dalam FMEA yang menyatakan bahwa asumsi kita incoming sudah bagus, gitu, supaya kita fokus di proses tersebut. Ya, bukan bicara kita dapat produk defect dari proses sebelumnya. Kalau kita dapat produk defect dari proses sebelumnya, ya berarti analisa FMEA di proses sebelumnya. Nah, oleh karena itu pada saat kita buat flow proses, itu hanya proses produksi. Semua hal yang berpotensi mengakibatkan defect pada produk yang masuk ke FMEA. Jadi proses produksi ini kemudian menjadi item proses. Nah, kemudian di dalam item proses itu ada tahapan proses. Tahapan dalam memproses produk yang memberikan nilai tambah pada produk. Nah, ini ada penekanan di sini adalah memberikan nilai tambah pada produk. Misalkan gini, ya, si prosesnya produknya tadinya kotor, dibersihkan. Nah, itu memberikan nilai tambah pada produk, memiliki nilai tambah pada produk. Jadi, tahapan proses itu bukan misalkan setting mesin. Kalau Bapak Ibu bicara setting mesin, nanti akibatnya ya analisa kegagalannya jadi salah setting. Ya, padahal salah setting itu adalah masuk di work element. Ya, mesin masuk di work element. Ya, bukan bicara kegagalan. Nah, jadi tahapan proses itu yang ada nilai tambah pada produk. Ya, ini perlu ada penekanan ya, yang ada nilai tambah pada produk. Nah, kemudian ada elemen proses kerja. Nah, ini elemen yang terlibat dalam tahapan proses. Ya, jadi pada saat kita melakukan proses produksi, elemen apa sih yang terlibat? Oh ya, manusia gitu ya. Manusianya terlibat dalam hal apa? Dia harus menaruh produk dengan tepat. Ya, dia harus men-setting mesin dengan baik. Ya, mesin apa sih elemennya? Apa sih yang berkontributor? Oh ya, berarti suhunya itu harus baik. Suhunya harus tidak boleh terlalu panas gitu. Tidak boleh terlalu dingin misal. Kemudian material. Material ini elemen yang terlibat dalam tahapan proses yang bisa mengakibatkan produknya defect gitu ya. Kemudian lingkungan ya. Nah, ini bicara elemen. Jadi analisa struktur ini yang seringkali menjadi kendala pada saat kita buat FMEA yang terbaru. Ya, banyak yang ini susah, ribet gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ketika kita memahami konsep dengan baik, ya itu kita akan mudah dan akan merasa sangat-sangat terbantu dengan FMEA yang terbaru. Nah, makanya pada saat melakukan pengajaran terhadap FMEA, ya itu saya lebih banyak menggunakan ilustrasi. Ya, tidak menggunakan kolom ini artinya apa, kolom ini artinya apa, kolom ini artinya apa. Nah, itu tidak seperti itu, tapi menggunakan ilustrasi sehingga kita paham konsepnya. Jadi ada item proses, ya kemudian tahapan proses, kemudian work element. Ini tadi ada flow proses dan tadi udah dijelaskan bahwa yang masuk ke dalam FMEA itu hanya yang proses pembuatan produk. Nah, ini ada tips yang saya berikan. Jadi di beberapa slide kami memberikan tips ya supaya menjadi catatan penting buat Bapak Ibu ya bahwa inspection tidak masuk dalam FMEA karena tidak membuat part menjadi defect. Ya, ini tadi bicara proses, tahapan, terus elemen ya. Nah, kemudian kita ya tadi kan pertama identifikasi permasalahan dari proses sebelumnya ya. Kemudian step kedua itu adalah bicara tentang struktur, analisa struktur. Ada item, kemudian ada tahapan proses, kemudian work element. Nah, setelah kita memahami analisa struktur, kita masuk ke next step. Ya, kita bicara tentang analisa fungsi. Nah, analisa fungsi itu ya kita bahas apa sih fungsi dari tahapan proses, apa sih fungsi dari produk di customer, apa sih how to-nya gitu ya. Nah, jadi kita gambarkan seperti ini. Jadi yang di tengah ini bicara tahapan proses.
Ya, yang di sebelah kanan ini bicara work element. Ya, kemudian yang di sebelah kiri ini bicara tentang item proses. Ya, fokus FMBA dia di sini. Ya, nah berarti kita bicara fungsi dari tiap tahapan proses supaya tahapan proses memberikan hasil yang baik. Fungsi dari tahapan proses ini akan berimpact kepada customer. Ya, apa sih fungsi produk di customer? Ya, jadi bicara fungsinya di sini, elemen fokus elemennya, kemudian impact-nya apa? Ya, impact-nya kalau misalkan dia tidak sesuai fungsinya, tidak mencapai fungsi, ya misalkan painting, ya partnya kotor. Nah, kemudian apa efeknya ke customer? Nah, kalau bicara efek ke customer, berarti kita bicara fungsi produk di customer. Oh, fungsi cat di customer itu supaya tidak karat. Nah, berarti fungsi produknya adalah mencegah karat kan? Mencegah karat. Nah, kemudian ke kanan ada work element. Jadi kalau kita bicara work element, apa fungsi dari work element? Apa fungsi manusianya? Oh, fungsi manusianya itu adalah melakukan pembersihan dengan baik, gitu ya. Apa fungsi mesin? Fungsi mesin adalah memastikan proses sirkulasi dari cairan itu berjalan dengan baik dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat 3 item ini, ya diingat bahwa yang tengah itu adalah tahapan proses. Yang kanan ini yang hijau ini adalah work element, kemudian yang kiri ini adalah item proses. Jadi tadi ada analisa struktur, kemudian kita bicara analisa fungsi. Nah, ini tadi dijelaskan ya. Ini bicara item proses, bicara tahapan proses, bicara work element. Ya. Fungsi dari proses item. Nah, kalau kita bicara fungsi dari proses item, kita melihat dari sisi customer. Misalkan kita bikin produk aki, apa sih fungsinya gitu? Oh, fungsinya berarti untuk di customer ya, di end user gitu. Di end user itu untuk memberikan energi, misalkan untuk memberikan listrik, ya energi listrik. Kemudian kalau kita bicara fungsi dari tahapan proses, apa yang diharapkan dari proses tersebut? Ya, kemudian kalau fungsi dari elemen proses kerja adalah fungsi dari manusianya, ya dan seterusnya. Dari work elementnya. Nah, ini ada ilustrasi ya untuk memudahkan Bapak Ibu. Nah, saya memberikan ilustrasi tentang proses painting ya karena ini lebih mudah dicerna gitu ya. Jadi tahapan prosesnya proses painting ya, proses painting. Nah, painting itu fungsinya apa? Jadi kalau bicara fungsi di item proses, kita bicara dari sisi customer, dari sisi end user. Ya, jadi sebenarnya customer ada 3 ya. Ada customer in plant, customer di company, kemudian di next process, ya, kemudian ada di assembly plant, kemudian ada di end user. Nah, si painting itu fungsinya apa? Melapisi part sehingga tidak karat. Ya, tapi fungsinya tidak hanya melapisi part, juga fungsi penampilan. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan paintingnya belang, nah, itu kan jelek. Ya, paintingnya itu tidak glossy-nya kurang dan seterusnya. Nah, itu berarti fungsi daripada si paintingnya. Sekali lagi ya, waktu kita bicara fungsi dari item proses, kita melihatnya dari kacamata customer. Kemudian tahapan proses. Nah, kebetulan tahapan proses ini ada 4. Ya, 1 pembersihan part. Ya, partnya dibersihkan dengan sistem celup, kemudian pengeringan, pengecetan, dan oven. Nah, proses pertama pembersihan part. Apa sih fungsinya? Oh, fungsinya membersihkan part dari oli dan kotoran lainnya yang menempel pada part. Nah, itu bicara fungsinya. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke work element. Ya, kontributor ya terhadap proses. Ada manusia. Ya, nah fungsinya apa? Ya fungsinya adalah ya ini bicara kegagalan ya, harusnya ini bicara fungsinya dulu ya. Fungsinya adalah menempatkan part di hanger. Nah itu fungsinya itu. Ya kemudian mesin apa? Ya fungsinya adalah melakukan proses pencucian gitu ya. Ya kemudian materialnya apa dan seterusnya. Nah nanti kalau kita sudah paham dengan fungsi, ya baru nanti kita bicara tentang kegagalan. Ya tadi kita bicara ya, kita harus pahami fungsi jantung dulu.
Kalau kita sudah paham fungsi jantung, baru kita bicara kegagalan di jantung. Jangan ya kita langsung bicara kegagalan di jantung, pahami dulu fungsinya gitu. Nah, demikian juga di FMIA sekarang. Ya, kita diarahkan untuk memahami fungsinya dulu dengan baik, baru kita bicara kegagalan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memahami fungsi, itu gampang sekali kita melihat kegagalannya. Nah, di mana kegagalan itu adalah ya antitesa dari fungsi. Jadi misalkan ya, penting melapisi part. Nah, berarti defect produknya ya cat mengelupas gitu ya. Nah, kemudian fungsinya pembersihan part, fungsinya membersihkan part dari kotoran. Nah, potensi kegagalannya tidak bersih, antitesa. Membersihkan part, kemudian kegagalannya part tidak bersih. Ya, manusianya menempatkan barang ya di hanger. Ada potensi kegagalannya apa gitu ya? Memegang part dengan tangan telanjang, akhirnya keringatnya menempel ke produk. Memegang part dengan sarung tangan yang kotor. Nah, ini bicara kegagalannya. Nah, nanti kegagalan di work element itu menjadi penyebab defect. Sekali lagi ya, kegagalan di work element akan menjadi penyebab defect. Nah, kemudian kegagalan di item proses itu akan menjadi effect. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nanti tipsnya yang kami berikan di slide ini, ya, ketika Bapak Ibu ingin ada zero defect, yaitu yang dikendalikan work elementnya. Ketika work element baik, ya ketika orang tidak memegang part dengan tangan telanjang, ya sehingga potensi keringat menempel itu akan hilang. Berarti produknya akan baik. Ya ketika orang memegang part dengan sarung tangan yang bersih, sehingga potensi kotoran menempel akan hilang. Nah, jadi ketika kita ingin mengendalikan, nanti fokusnya di work element. Kemudian tadi bicara analisa fungsi ya. Tadi saya bicara di sini analisa fungsi dari item proses. Nah, analisa fungsi dari item proses kita melihatnya dari sisi customer. Nah, sisi customer ada 3 ya di dalam FMI yang sekarang ada 3. End user itu yang menggunakan kendaraan, ya kemudian ship to plant itu yang mengassembly ya atau pabrik komponen, manufaktur lah ya. Manufakturnya ya, kemudian your plan itu proses berikutnya, jadi plan kita. Jadi suatu kegagalan bisa saja itu berdampak terhadap next proses ya, next proses tapi masih di dalam proses produksi kita. Nah, itu namanya your plan ya. Kemudian kegagalan tersebut terkirim sampai ke proses assembly. Nah, itu namanya ship to plant. Nah, kemudian proses kegagalan tersebut terbawa lagi sampai ke end user. Nah, itu end user. Jadi analisa fungsi itu kita bisa lihat dari 3 sisi ya. Sisi next process, sisi ship to plan, kemudian end user. Nah, kalau your plan dan ship to plan itu biasanya kita melihat dampaknya adalah terpaksa produksi di stop, terpaksa harus disortir. Nah, itu biasanya kita melihatnya ke situ. Ya, ketika bicara your plan dan ship to plan. Tapi kalau end user itu lebih bicara tentang fungsi dari produknya. Itu kira-kira seperti itu. Cat ya fungsinya untuk melapisi produk sehingga tidak terjadi karat misalkan ya. Ya, untuk item penampilan. Nah, itu bicara dari sisi end user. Kalau dari sisi ship to plan dan your plan itu lebih ke arah sisi proses manufakturnya. Harus di scrap, line-nya stop, ya, terus harus disortir dan seterusnya. Nah, itu bicara fungsi dari customer ya. Nah, kemudian tadi ya, tahap pertama adalah analisa struktur tadi ya, analisa struktur. Nah, di mana analisa struktur diakhiri dengan memahami fungsi. Tadi saya bilang kalau kita ingin analisa kegagalan di jantung ya kita harus tahu fungsinya dulu, pelajari dulu fungsinya, baru kita bisa analisa kegagalan. Nah, pola pikir yang seperti inilah yang dilakukan di FMBA yang terbaru. Pahami dulu fungsinya, baru kita memahami kegagalannya. Nah, di sini kemudian kita analisa kegagalan, ya kemudian kita analisa resiko dan kita optimisasi. Nah, itu ada 3 item yang dilakukan di tahapan besar 2 gitu ya. Ini tadi ya, intinya pada saat kita belajar FMBA kita selalu ngelihat 3 items ya, 3 struktur ya, ini bagian dari struktur. Ya, jadi yang di tengah itu adalah bicara tentang tahapan proses, yang di kanan work element, yang di kiri adalah tentang item proses, gitu ya.
Nah, nanti fokus elemen kita di tahapan proses. Kalau setiap tahapan proses baik, nanti item prosesnya akan baik. Tapi pola pikirnya begini ya, kita starting dari work element ya. Work elementnya baik, ya berarti tahapan prosesnya oke, tahapan proses oke, item proses oke, item proses oke, defect akan rendah gitu ya. Nah, ini fokus elemen kita di failure mode, ya potensial failure mode, ya failure mode, kegagalan. Nah, sebelah kanan itu adalah penyebab. Jadi work element itu bicara tentang penyebabnya, penyebab defect gitu ya. Nah, kemudian dari failure mode kita analisa efeknya. Apa efeknya kalau terjadi? Nah, itu bicara seperti itu. Jadi yang di fokus elemen di failure mode, ke kanan itu adalah penyebab, nanti larinya ke work element, ya kemudian ke kiri itu adalah efeknya. Nah, efek yang dirasakan oleh customer. Nah, ini ada tips dari kami, ya kegagalan adalah negatif atau antitesa dari fungsi. Jadi kalau fungsinya tadi membersihkan, ya berarti kegagalannya tidak bersih. Nah, kegagalan di dalam item proses itu menjadi efek gitu ya. Kegagalan dari failure cause itu menjadi why, menjadi penyebab. Nah, kegagalan dapat timbul ketika fungsi dari suatu proses tidak tercapai atau tidak sepenuhnya tercapai. Jadi tidak tercapai total atau tidak sepenuhnya. Jadi misalkan gini ya, dia bersih sih, cuman sebagian tidak bersih. Nah itu sama sekali, kalau yang ini tercapai sebagian ya, tidak optimal. Bersih ya, tapi tidak semuanya bersih gitu ya. Jadi bisa saja kegagalannya di situ. Nah, atau misalkan sama sekali tidak bersih, sama sekali tidak bisa dipakai produknya gitu. Nah, atau misalkan tercapai dalam durasi yang terlalu cepat. Ya, jadi misalkan harusnya baterainya harusnya tahan dalam periode waktu tertentu, tapi baru dipakai sebentar itu sudah rusak gitu ya. Nah, kemudian ada juga side effect ya, side effect terhadap produk yang lain. Jadi kembali lagi ya, tadi kalau fungsi positif, kegagalan adalah negatif. Nah, ini gambaran ya. Intinya fungsi ini tahapan proses ya. Ya. Nah, ini work element, kemudian item proses. Fungsi dari item proses itu pada umumnya jadi failure effect. Ya, bukan pada umumnya. Jadi ini bicara keterkaitan ya. Jadi kalau bicara kegagalan fungsi ya, kegagalan fungsi di tahapan proses itu menjadi failure mode. Sekali lagi ya, kegagalan proses, kegagalan di tahapan proses itu menjadi failure mode. Ya, terus kegagalan dalam mencapai fungsi di proses item menjadi failure effect. Ya, kegagalan di work element itu menjadi failure cause, penyebab ya. Nah, itu kira-kira keterkaitannya ke sana. Jadi kalau di sini kita bicara fungsi, ya kemudian kita bicara di sini adalah antitesanya. Ya, antitesa dari fungsi item menjadi failure effect, antitesa dari fungsi tahapan proses menjadi failure mode, antitesa dari fungsi work element menjadi failure cause. Nah, itu konsep berpikirnya seperti itu. Oke, jadi itu ya, kita bicara tadi kan tahapannya adalah tahapan analisa struktur, kemudian kita menetapkan fungsi dari tiap struktur, fungsi dari item proses, fungsi dari tahapan, fungsi dari work element. Ya, kemudian setelah itu kita pahami kegagalannya, ya, analisa kegagalan. Nah, kemudian setelah itu kita pahami efek dari kegagalan. Ya, fokus elemen kan di tengah ya. Ya, fokus elemen di tengah, failure mode. Ya, failure mode-nya di tengah. Kegagalannya produk tidak bersih. Ya, potensi kegagalan produk tidak bersih. Ya, ketika produk tidak bersih, proses painting produk tidak bersih. Efeknya apa? Nah, itu efek dari kegagalan. Efeknya paintingnya mengelupas. Ya, produk tidak bersih, pembersihan produk tidak bersih, efeknya apa? Produk mengelupas. Nah, kalau produk mengelupas, itu seberapa serius sih efeknya buat customer? Ya, seberapa serius efeknya buat customer? Nah, itu tingkat keseriusan efek. Nah, ini bicara severity. Nah, kalau di tahapan ini ya kurang lebih sih sama ya, tidak banyak berbeda dengan sebelumnya, kecuali nanti penilaian daripada severity-nya.
ya. Cuman di sini diperjelas lebih terstruktur, ya, analisa fungsi dulu, baru analisa kegagalan. Ini adalah definisi daripada rating severity 1 sampai 10. Nah, ini kalau bicara impact to plan, impact to your plan, impact to ship to plan, ya, sama impact to end user. Kalau ini lebih bicara impact to your plan dan impact ship to plan, itu lebih bicara harus 100% disortir misalkan, ya, line stop dan seterusnya. Kalau impact ke customer ini lebih ke fungsi produk. Cuman kalau dulu kan gini, kalau 10 itu bahaya tanpa peringatan. Kalau dulu ya FMEA sebelumnya, ini dampaknya bisa berdampak terhadap keselamatan tanpa peringatan. Nah, kalau sekarang berbeda, nggak ada lagi itu. Kalau 10 tanpa peringatan, 9 dengan peringatan. Kalau sekarang nggak ada lagi. Jadi kalau 10 itu efek ke keselamatan, ya, kemudian kalau 9 itu melanggar peraturan, ya, non compliance with regulation. Nah, kemudian fungsi itu dipermudah, ya. Ya, ada misalkan kehilangan fungsi primer. Nah, di sini 8, ya. Kehilangan fungsi primer dari si produknya. Nah, kemudian kalau bicara ini moderate, itu adalah kehilangan fungsi sekunder. Ya, fungsi sekunder dari produknya. Nah, terus kalau yang ini lebih fokusnya ke appearance, ya. Nah, itu bicara itu. Ini kurang lebih udah familiar lah, ya. Intinya adalah bicara kegagalan, ya, efeknya apa, ya, kemudian bicaranya seberapa serius efeknya. Nah, pada saat kita menilai severity, itu kita harus berpikir produknya ini, produk defect-nya lolos. Jadi failure mode-nya lolos gitu, ya. Jadi jangan berpikiran, oh pasti ketangkep kok gitu. Jangan berpikiran seperti itu. Tapi pikirkan bahwa produknya lolos. Ya, lolos dan efeknya apa. Jangan berpikiran sistem kontrol kita bagus kok sehingga hanya produk bersih yang terkirim. Nah, asumsikan lolos dari pengontrolan. Nah, terus ketika lolos, apa efeknya? Jadi pola pikir tentang efek adalah kita selalu berpikir produk itu lolos. Kalau lolos, efeknya apa? Nah, ketika efeknya apa, kemudian seberapa serius efeknya. Jadi penilaian severity ini untuk meningkatkan awareness gitu. Oh, kalau sampai terjadi ini, efeknya apa loh? Ya, seberapa serius gitu, ya. Nah, itu bicara tentang efek dan severity, ya, seberapa serius efeknya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, kemudian kita selalu main di 3 ini, ya. Tengah itu tahapan proses, kemudian di sini work element, kemudian di sini adalah item proses. Nah, kalau failure sebelah kiri ini fokus elemen failure-nya, ya, kemudian ya failure di dalam tahapan proses, ya. Failure di dalam tahapan proses. Kemudian sebelah kanan ini adalah why-nya, failure cause, kemudian sebelah kiri effect-nya, failure effect, ya. Nah, pada saat kita analisa penyebab, berarti kan potensi kegagalan dari tiap tahapan proses. Nah, kemudian kita bicara penyebab, ya. Nah, penyebab itu adalah antitesa dari fungsi pada work element. Nah, kemudian apa yang berbeda dari FMEA sebelumnya? Ya, kalau dulu occurrence itu adalah seberapa sering si penyebab muncul. Sekali lagi, ya. Kalau dulu occurrence itu adalah seberapa sering penyebab muncul. Ya, kalau sekarang occurrence itu seberapa efektif sistem control prevention dalam mengendalikan penyebab. Ya, jadi occurrence itu adalah seberapa efektif sistem control prevention dalam mengendalikan penyebab. Jadi berbeda, ya. Itu bukan seberapa sering penyebab muncul. Jadi kalau dulu di FMEA kan seberapa sering penyebab muncul, ya, 1 dalam 10, 1 dalam 100, 1 dalam 1000 gitu, ya. Nah, kalau sekarang seberapa baik, seberapa efektif sistem kontrol prevention-nya dalam mengendalikan penyebab. Nah, itu bicara occurrence. Jadi ya memang berbeda sama sekali.
bukan sekedar modifikasi, tapi ada perbedaan yang memang berbeda gitu ya. Jadi tadi di awal saya sudah menjelaskan tentang current prevention control. Ya, di mana current prevention control itu adalah fokus untuk mengendalikan penyebab defect. Ya, tadi udah dibahas di awal ya. Nah, penyebab defect kalau di FMEA terbaru itu adalah si walk element, dan current prevention control adalah mengendalikan penyebab defect. Nah, kalau misalkan si penyebab defect dikendalikan, nah itu otomatis nanti defect-nya akan turun. Ini bicara tentang current prevention control. Bagaimana cara kita memberikan penilaian pada current process control? Efektivitas sistem kontrol itu dibagi menjadi 3 kategori. FMEA di sini ya bicara kalau kita kontrolnya itu menggantungkan sama orang, ya menggunakan indera orang, itu sangat subjektif. Jadi dianggap sistem kontrol terlemah. Ya, jadi menggunakan orang itu menggunakan adalah sistem kontrol terlemah. Nah, kenapa? Karena subjektif. Ganti orang bisa ganti judgment. Nah, itu dikenal dengan behavioral. Ya, jadi misalkan gini, menggunakan indera manusia. Ya, jadi kontrolnya menggunakan indera manusia. Ya, diraba, dicium, diteraba, diterawang. Nah, itu bicara behavioral control. Kenapa? Karena subjektif. Sama misalkan gini, kita mengukur panas ya. Berapa panasnya? Ya, kalau kita raba, oh panas gitu. Tapi kalau kita menggunakan termometer itu lebih clear, oh 39 gitu ya. Nah, jadi efektivitas sistem kontrol kalau menggantungkan manusia itu dia kurang efektif. Kenapa? Karena subjektif ya. Nah, kemudian lebih baik kita menggunakan best practice. Jadi si FMI itu mengarahkan ya sebaiknya kita pakai alat deh yang lebih objektif. Jadi siapapun yang mengukur akan outputnya sama. Yaitu tujuannya ke arah situ. Di terawang, ya di terawang. Sekarang mungkin yang kontrol matanya masih bagus, tapi kemudian 3 hari ya dia produksi bintitan misalkan ya. Akibatnya terus jadinya melihatnya jadi tidak efektif gitu ya. Nah, atau misalkan terjadi penurunan kalau bicara umur ya, biasanya ya ketika udah umur ya matanya jadi plus gitu ya. Nah, itu makanya kenapa menggantungkan orang dianggap paling tidak efektif. Nah, kemudian lebih efektif menggunakan tools ya. Dan terbaik itu menggantungkan pada mesin. Ya, jadi si mesin itu yang kontrol gitu ya. Nah, kenapa gitu? Karena mesin ya like or dislike, mesin lebih konsisten daripada manusia gitu ya. Nah, manusia lagi kontrol terus atau aduh mau pipis gitu kan. Nah, akhirnya kehilangan konsentrasi misalkan. Ya, terus hari ini kebetulan anak lagi sakit, pikirannya ke rumah gitu ya. Nah, terus apalagi ini lagi ngamut nih gitu ya. Lagi ngamut, lagi nggak enak badan, nah, sehingga tidak konsentrasinya tidak 100%. Nah, makanya dibilang kalau nggak konsentrasi minum, ya nggak perlu disebutin ya, nanti jadi dianggap iklan gitu. Jadi kalau tidak konsentrasi minum nggak gitu. Titik. Nah isi sendiri ya. Nah kemudian terbaiknya technical. Jadi efektivitas sistem kontrol itu dibagi 3 ya, behavioral, ya best practice, sama technical. Dan nilai occurrence tidak terkait dengan nilai detection. Nah ini mengandalkan mesin. Jadi mesinnya itu apalagi sekarang ya. Sekarang itu teknologi canggih ya. Jadi banyak sensor-sensor dan murah. Jadi kalau temperaturnya dia outspec ya berarti ya dia kontrol gitu ya lewat kamera, lewat sensor kontrol, temperatur kontrol dan seterusnya. Nah, sehingga diinstal di mesin. Jadi ketika misalkan terjadi over ya kemudian dia terbaik mesinnya berhenti gitu ya. Ya, atau dia memberikan sinyal ya. Wing misalkan bunyi seperti itu ya. Nah, itu technical control. Ya, kemudian best practice itu menggunakan alat ukur ya, statistical dan seterusnya. Nah, ini mengandalkan manpower. Itu perubahan yang kalau dinilai occurrence itu memang berubah total gitu ya. Dinilai, kalau dulu kan nilai occurrence itu 1 dalam 10, 1 dalam 100 gitu. Kalau sekarang efektivitas sistem kontrol.
dalam mengendalikan penyebab dan akan menghindari subjektivitas dalam memberikan penilaian. Kalau dulu suka berdebat, itu 1 dalam 100, lebay banget sih lo, 1 dalam 100 itu harusnya 1 dalam 1000. Nah gitu, akhirnya kita sibuk untuk berdebat ya mengenai nilai occurrence. Nah, kalau sekarang dia lebih pasti. Kontrolnya dengan apa? Manusia. Oh ya, berarti paling tidak efektif. Ya, kontrol dengan manusia tadi ya diraba, dicium, diterawang gitu ya, dilihat gitu ya. Menggunakan apa? Oh, menggunakan tools. Oke, itu lebih baik. Ya, kemudian menggunakan apa? Oh, diinstal di mesinnya gitu ya. Itu yang terbaik. Nah, jadi nanti ujungnya ketika kita ingin improve ya nilai occurrence itu adalah kita perbaiki dari tadinya menggunakan manusia sekarang menggunakan alat, dari menggunakan alat kemudian diinstal di mesin. Nah, sehingga prevention controlnya menjadi lebih optimum ya, lebih maksimal. Nah, itu bicara tentang prevention control. Nah, ini rating occurrence-nya ya. Nah, ini ada nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, karena hari ini saya ingin menjelaskan dalam waktu 1,5 jam, tapi diharapkan Bapak Ibu bisa paham tentang FMEA yang terbaru gitu. Jadi fokusnya ke dalam penjelasan konsep. Nah kemudian, ini kalau kita bicara apa sih bedanya prevention dengan detection? Nah itu bicara current prevention control itu adalah terhadap failure cause-nya, terhadap penyebab ya, pengendalian terhadap penyebab. Nah sedangkan current detection control itu terhadap failure-nya, terhadap produknya. Jadi kalau terjadi produknya defect, itu produknya akan ketangkep. Nah itu current detection control ya. Jadi terus ada kata-kata current berarti sekarang ya. Nah di FMEA itu adalah pertama kali kita tulis apa adanya. Kalau ternyata sekarang itu kita belum mengendalikan si penyebab, tulisnya tidak ada. Jadi bukan apa yang kita rencanakan. Jadi kan ada kata-kata current ya gitu. Jadi apa yang dilakukan sekarang, kita assessment dulu nih. Kita assessment, oh sekarang ini prevention control belum ada, tulis aja belum ada. Berarti nilai occurrence-nya 10, nanti masuk ke dalam optimisasi ya. Current detection control, oh selama ini saya nggak pikirin loh, kalau kebersihan itu ternyata pengaruh. Nah tulis aja tidak ada. Ya selama ini ya habis dibersihkan udah langsung dilanjutkan ke proses berikutnya. Tulis aja current detection control tidak ada, sehingga kemudian kita improve. Pengendalian terhadap penyebab itu nanti akan menjadi nilai occurrence. Ya, seberapa efektif sistem prevention control. Kemudian pengendalian terhadap failure, terhadap defect itu menjadi nilai detection. Ya, itu yang diperjelas di FMEA ya. Dan menurut saya ya lebih clear, lebih jelas gitu ya. Apa itu current prevention control sama current detection control. Nah, kalau di FMEA sebelumnya suka pada bingung gitu ya. Nah, kalau sekarang jadi lebih jelas. Nah, current detection control ya tadi di awal saya udah buka dengan pola pikir ya, fokusnya adalah kontrol si output ya, output dari tiap tahapan proses, di mana tujuannya supaya tidak terjadi flow out product defect ke proses selanjutnya atau ke customer. Jadi menangkap, tapi defectnya udah terjadi. Itu bicara seperti itu. Nah, kemudian di penilaian deteksi ada sedikit perubahan ya. Jadi kalau sistem kontrolnya kita sudah pernah lakukan ya, sudah terbukti efektif, itu nilainya lebih baik. Ya, kalau misalkan sistem kontrolnya ini baru kita mau terapkan nih, ya berarti belum efektif nih gitu ya. Belum ada pembuktian jangka panjang gitu ya. Nah, itu berarti metode pengecekannya turun nilai deteksinya ya. Nah itu seperti itu. Jadi ini pengecekan ini baru pertama kali kita coba nih. Nah itu berarti metode pengecekan belum terbukti efektif ya. Terus metode pengecekan sudah terbukti efektif nih, tapi di tempat lain ya, di proses lain gitu ya.
Nah, itu berarti yang nomor 2. Nah, kalau ini kita punya pengalaman kok, dari dulu kita menerapkannya seperti ini. Nah, itu yang paling baik ya. Nah, tujuannya apa? Jadi supaya kita tidak overconfidence. Ya, kita tidak overconfidence, kita lihat ya, oh ini udah bagus kok sistem kontrolnya gitu. Padahal ini baru pertama kali diterapkan. Nah, kalau baru pertama kali diterapkan berarti ya dianggap belum proven gitu ya, belum terbukti. Jadi kita tidak bisa klaim bahwa itu sistem kontrolnya sudah baik karena belum proven, belum terbukti. Nah, terus metode kontrol ada human detection sama machine detection. Nah, ini definisi dari detection ya. Jadi ada 2 sisi, dari sisi ngelihatnya dari sisi maturity ya, detection method maturity-nya, kemudian dari sisi opportunity for detection. Nah, opportunity for detection ini hampir mirip dengan FMEA sebelumnya ya, human inspection atau machine inspection. Nah, cuman dia didefinisikan dulu nih, udah proven atau belum gitu ya. Maturity itu kedewasaan ya, kedewasaan dari sistem kontrol yang diterapkan. Ya, nanti ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kemudian setelah kita analisis tadi ya, bicara kegagalan, efeknya apa, severity-nya berapa, nah, terus penyebab, occurrence-nya berapa, ya, kemudian bicara cara kontrolnya, cara kontrol si potensi kegagalan, detection gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan optimisasi. Kalau dulu kita pakai nilai RPN dan seringkali debat. Kadang-kadang badan sertifikasi bilang loh, ini severity-nya 150, beresiko dong gitu. Tapi ada juga orang lain bilang 150 mah enggak kok gitu. Nah, itu akhirnya kita berdebat dengan nilainya. Loh, ini 150 tidak ada action, 120 kenapa ada action? Nah, itu padahal jadi perdebatan gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kita ngelihatnya itu sudah ditetapkan. Ya, jadi contoh gini ya, kita coba lihat. Jadi kalau misalkan dia severity-nya 7, ya kemudian occurrence-nya 8, kemudian detection-nya 9, itu berarti kategori high. Ya Bapak Ibu nggak usah lagi berdebat, udah clear kok. Severity-nya 7, ya kemudian occurrence-nya 8, ya kemudian nilai detection-nya 7, ya itu udah high gitu. Jadi kita nggak perlu lagi berdebat. Nah, ini salah satu yang menghindari perdebatan antar orang. Ya, kalau orangnya beresiko tinggi, ya mungkin dianggap low gitu ya. Nah, sekarang dengan sistem seperti ini, ya ini kita tidak perlu lagi berdebat. Itu penilaian dari action priority. Nah, kemudian setelah kita analisis masuk kategori high, ya kemudian kita tetapkan PIC-nya. Ya, apa yang mau dilakukan? Ya, terus PIC-nya siapa, batas waktunya kapan. Nah, kemudian follow up status, evaluasi efektivitas. Ya. Nah, ini tahapan-tahapan yang kedua. Ya, jadi kan kalau tadi analisa sistem, ya kemudian tahap keduanya adalah kegagalan dan mitigasi resiko. Nah, itu berakhir sampai ada usulan, ya, ada usulan perbaikan. Nah, usulan perbaikannya sekarang udah lebih diperinci, apakah sifatnya ke prevention, apakah sifatnya ke detection. Nah, kalau ke prevention itu berarti arahnya ke improvement di work element. Ya, kalau detection ya itu improvement di bagaimana kita bisa deteksi kegagalannya, bagaimana kita bisa menangkap kegagalannya. Nah, itu kalau improvement di detection. Kalau improvement di prevention itu larinya bagaimana kita mengimprove work element atau mengimprove sistem kontrol. Jadi kalau ada orang bandel, ya terus sama mesin langsung diomongin, gitu. Ada orang ngantuk, mesinnya langsung ngomong, jangan ngantuk misalnya. Nah, sehingga kasus prevention itu bisa lebih dikendalikan, penyebab defeknya lebih dikendalikan. Nah, kemudian ada responsibility, target, dan seterusnya. Nah, jadi pertama kali kita selesai sampai di sini.
Bisa saja usulannya ada 5, nanti setelah ada 5 yang diambil yang mana. Nah itu baru ditulis action yang diambil. Nah kemudian bisa saja 5 ya, usulannya 5, tapi terus akhirnya bisa lebih tebal dari ini ya Pak ya? Yang 3 nggak bisa dilakukan, yang 2 bisa dilakukan, berarti ditulis actionnya. Baru kemudian dihitung lagi berapa severity-nya, occurrence, detection-nya. Nah sehingga akhirnya tadinya di sini high, ya itu berubah jadi middle misalkan gitu. Oke, jadi tahapannya tadi ya, analisa sistem, ya kemudian analisa kegagalan dan mitigasi, analisa resiko dan mitigasi, kemudian sekali lagi terakhir ini dokumentasi. Nah, jadi kalau saya sih ya lebih senang yang sebelumnya ya, bicara tentang sosialisasi ya, komunikasi failures gitu ya. Nah, tapi di sini kan kita bicara komunikasinya supaya orang aware, tapi juga bagaimana kita dokumentasikan sehingga pengalaman kita itu bisa diserap oleh generasi berikutnya. Ya, jadi warisan kita adalah ya bagaimana kita menuangkan ilmu kita ke dalam FMBA sehingga FMBA tersebut bisa digunakan untuk generasi berikutnya. Jadi nggak perlu generasi kita tuh harus buat kesalahan dulu baru belajar gitu ya. Nah, bisa nggak dia belajar dari kesalahan seniornya? Nah, itu bisa dilakukan ketika FMBA-nya diupdate ya. FMBA diupdate sehingga junior itu bisa belajar dari kesalahan seniornya gitu ya. Nah, itu bicara dokumentasi. Dan ini yang terakhir ya dari saya. Jadi gini, tadi kan ada items ya, berarti kita analisa struktur. Step pertama kita analisa struktur. Struktur itu adalah ada items ya, kemudian ada step, tahapan, ada work element. Nah, fokus di work element dari awal. Kemudian dari analisa struktur, kemudian kita analisa fungsi. Ya, analisa fungsi dari item, tahapan proses dan work element ya. Kita analisa fungsinya. Kemudian dari analisa fungsi kita analisa kegagalan. Nah, kegagalan itu kaitannya ke step, ya, kegagalan di step. Ya, kegagalan sebenarnya kita analisa kegagalan di item, di step, dan di work element. Nah, kegagalan di step jadi failure mode, kegagalan di item jadi effect, kegagalan di work element jadi cause, gitu ya. Saya ulang ya. Jadi pada saat kita analisa kegagalan di step, di tahapan menjadi failure mode. Ya, kegagalan di items itu menjadi effect. Ya, kegagalan di work element itu menjadi penyebab. Jadi dari analisa kegagalan ya, kemudian kita analisa penyebab ya. Nah, sekali lagi ya, jantungnya FMBA itu adalah di analisa penyebab ya, sehingga kita kemudian mendesain proses sehingga kita bisa mengendalikan penyebab. Jantungnya FMBA di penyebab sehingga kita bisa menganalisa proses ya, kita bisa mendesain proses sehingga bisa mengendalikan penyebab. Nah, penyebab itu ada di work element. Nah, kemudian dari sini, dari analisa penyebab, kemudian kita kontrol terhadap penyebab adanya di prevention. Nah, efektivitas sistem kontrol prevention adanya di occurrence gitu ya. Nah, itu gambarannya seperti ini flow-nya. Nah, tadi dari analisa kegagalan, kemudian kita analisa effect ya. Di sini ada analisa kegagalan poin 3, kemudian analisa effect. Seberapa serius? Nah, itu severity. Analisa penyebab, kemudian bagaimana kontrol penyebab, itu prevention control. Prevention control itu nilai occurrence. Ya, analisa penyebab adanya di work element. Kemudian kita bicara di sini ya, failure mode ya, bagaimana kita kontrol failure-nya. Itu cara mendeteksi kegagalan ya, poin 8. Nah, itu namanya detection control. Ya, apa sih detection control-nya? Ya, detection control itu terhadap failure-nya. Ya, kalau prevention control itu terhadap penyebabnya. Kemudian detection control itu larinya ke nilai detection. Ya, kemudian dari situ severity, occurrence sama detection dapat action priority, penetapan nilai resiko. Masuk kategori apa? High, medium atau low. Ya, kemudian setelah itu kita lakukan improvement process, optimization. Ya. Nah, ujung akhirnya adalah mereduce resiko ke acceptable level, ke level yang acceptable.
ke level yang kalau resikonya muncul ya nggak terlalu besar lah kayak gitu. Nah ini the goals-nya. Goals-nya adalah mengurangi resiko, jantungnya adalah pengendalian terhadap penyebab. Ya dari saya kira-kira seperti itu. Ini slide terakhir. Ya, jadi dari step pertama analisa struktur, analisa fungsi, kemudian analisa kegagalan di tahapan proses, kemudian bicara efeknya, ya, seberapa serius efek severity, kemudian kita analisa penyebab ada di work element, kontrol terhadap penyebab itu prevention control, kemudian bagaimana kita mengendalikan failure mode, bagaimana kita mendeteksi failure mode ada di detection. Ya, kemudian ada nilai detection di sini, sehingga dari severity occurrence detection muncullah action priority, ya, masuk kategori high, medium, low, kemudian setelah itu optimization. Nah, ini gambaran untuk mempermudah pada saat kita mendevelop FMEA. Oke, sekian dari saya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak untuk sama Ibu untuk memahami konsepnya dengan lebih baik gitu ya.